3 kelas R4D Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah belajar dan metode pelajaran. Yuk, simak. Masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis masalah belajar. Pertama, keterampilan akademik, ketercapaian dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, bersikap buruk. Faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Yang pertama, faktor yang bersumber dari diri pribadi. Yang kedua, faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga. Dan yang keempat, faktor yang bersumber. Adapun upaya pengatasan masalah belajar yaitu pengajaran perbaikan, meningkatkan motivasi belajar, program pengayaan, pengembangan sikap belajar yang baik, layanan konseling individual. Nah, tadi itu masalah dalam belajar ya. Sekarang kita akan membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode ada kedudukan, yaitu sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Wina Sanjaya tahun 2019 mengemukakan bahwa strategi adalah a plan of operation having something, sedangkan metode adalah a way in having something, yang artinya strategi merupakan rencana operasi mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah jalan atau cara untuk mencapai sesuatu tersebut. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, yang maksudnya metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode pembelajaran tanya jawab, yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung pada saat yang bersamaan terjadinya dialog antara guru dan siswa. Yang ketiga, metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Yang keempat, metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasanya dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Dan yang kelima, metode pembelajaran karya wisata, yaitu pembelajaran mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tuh. Nah, itulah pembahasan tentang masalah belajar dan metode pembelajaran. Menurut saya, dalam proses pembelajaran, yang paling penting adalah dari pembelajarannya itu sendiri. Dan bagaimana cara seseorang pengajar menyampaikan dengan baik serta dapat diterima